Bagi para pengacau negara, masa pandemi ini merupakan kesempatan terbesar untuk bikin huru-hara. Ketika pemerintahan Presiden Jokowi disibukkan dengan urusan pandemi yang tidak pernah dialami sebelumnya, yang bikin sakit kepala semua pemimpin negara-negara di dunia, mereka justru senang. Karena mereka pikir, saat inilah Presiden Jokowi lemah dan akan tidak berdaya mengatasi hal lainnya. Mereka pun memanfaatkan pandemi untuk menyerang Jokowi. Bisa kita lihat ketika lockdown dipaksakan untuk diterapkan di Indonesia. Namun, mereka salah perhitungan. Ternyata Presiden Jokowi lebih piawai dalam mengkalkulasi situasi dan kondisi tanah air. Sehingga cara lockdown tidak dipilih. Nah, begitu pula soal kepulangan Rizik Syihab, imam besar FPI ke Indonesia. Rizik sudah lebih dari 3 tahun, disimpan, di Arab Saudi. Tanpa kerja tapi bisa bertahan hidup di sana. Semua TKI di Arab Saudi harus bekerja buat hidup, lah ini cuma diam di rumah dan terima tamu-tamu. Sang dalang alias Bohir sudah belajar dari kegagalan gerakan kami. Ternyata Gatot CS tidak bisa diharapkan buat menghimpun massa. Ternyata aksi deklarasi dan kemudian penyusupan ke demo-demo penolakan Omnibus Law itu tidak berhasil. Gatot sendiri bukan figur yang bisa menarik banyak massa, walaupun sudah mulai menyinggung politik identitas pakai nama Tuhan. Kami akhirnya layu sebelum berkembang. Oleh sebab itu, figur Riziklah yang dipilih sebagai gantinya. Disusunlah skenario dengan pemeran utama adalah Rizik dan Anies tentunya. Sebuah kolaborasi yang gampang ditebak. Rizik harus disambut dengan meriah, dari bandara hingga di jalan-jalan yang dilewati. Lalu Rizik harus bikin kerumunan massa. Memperlihatkan bahwa Rizik punya kekuatan menghimpun massa. Sebuah show of force untuk menggertak pemerintahan Presiden Jokowi. Lalu kegiatan Rizik itu pun akan didukung oleh para politisi oposisi. Mereka sudah siap untuk mengangkat figur Rizik semulia mungkin. Dan mengangkat figur Anies setinggi-tingginya untuk menjadi saingan Presiden Jokowi yang nyata. Karena itu, selain di Jabodetabek, Rizik sudah siap untuk melakukan safari dakwah ke berbagai wilayah Indonesia. Semua disusun dengan pola mirip aksi 2-1-2. Jika Rizik sampai dihalang-halangi oleh pemerintah, para kadrun siap bikin demo yang menuduhkan kriminalisasi ulama. Sekalian mendompleng demo Omnibus Law. Tapi, apa yang terjadi? Entah kurang perhitungan atau memang menyepelekan masalah pandemi, ternyata pandemi COVID-19 justru menjadi faktor besar yang jadi kendala buat skenario ini. Faktor X, Nikita, itu memang bikin gelombang, tapi masih bisa dinetralisir oleh FPI. Dengan cara mereka tidak mau sama sekali mengurusi perseteruan Nikita dan Maher alias Sony Eranata. Toh walaupun ada urusan Nikita, acara besar Rizik di Petamburan tetap digelar. Dan sukses mendatangkan ribuan massa. Sampai hari Minggu, tanggal 15 November tahun 2020, poros Anies Rizik dan gerombolannya masih menyangka bahwa kolaborasi mereka akan sukses. Tidak pernah menyangka kalau langkah Presiden Jokowi selanjutnya akan memukul keras, hingga mereka tak berkutik. Bahkan bikin Rizik stres. Dari keluhan publik dan tenaga kesehatan yang disampaikan oleh Mahfud MD, lalu bahwa pelanggaran protokol kesehatan di Petamburan adalah tanggung jawab Pemprov DKI Jakarta alias Anies. Disambung dengan pencopotan 4 pejabat Polri, hingga pemanggilan Anies oleh Bareskrim Polda Metro Jaya. Kemudian TNI mencopoti, bahkan merobek-robek baliho Rizik dalam proses pencopotan itu. Rizik yang awalnya terlihat garang, tak peduli sama pemerintah pusat dan tidak mau menuruti protokol kesehatan. Akhirnya jatuh sakit. Katanya sih kelelahan. Melihat umur Rizik yang baru 55 tahun dan postur badan yang cenderung gemuk. Walaupun banyak kegiatan, bisa saja kelelahan tapi rasanya enggak lah sampai sakit. Kan dia punya rencana safari dakwah, artinya secara fisik pasti sudah mempersiapkan diri. Kecuali ada faktor X lain, yakni masuknya virus ke dalam badannya. Dalam waktu yang hampir bersamaan, ketika Rizik kabur mulai dirawat di RS Umi di Bogor mulai hari Rabu, tanggal 25 November tahun 2020. Besoknya, Kamis tanggal 26 November tahun 2020, Presiden Jokowi melakukan wawancara dengan sebuah stasiun televisi. Dengan beberapa kritik dari pihak oposisi soal keterlibatan TNI dalam pencopotan baliho, dikiranya Presiden Jokowi akan terpojok. Ternyata, Presiden Jokowi malah memuji tindakan tegas Pangdam Jaya. Itu saya kira memang ketegasan itu yang kita perlukan.
Tapi tetap semua harus dalam koridor aturan dan koridor undang-undang yang berlaku. Saya apresiasi ketegasan-ketegasan seperti itu, selalu saya sampaikan kepada Ketua Komite KPCPEN, Ketua Satgas, dan daerah semuanya agar yang namanya kerumunan-kerumunan besar itu dihindari, kerumunan sedang pun dihindari, kerumunan kecil pun diingatkan. Sehingga ketegasan itu penting sekali, kata Jokowi. Komitenya harus tegas, Satgas harus tegas, Satgas daerah harus tegas, semuanya sampai provinsi dan kabupaten, kota. Kalau tidak apa yang dikerjakan selama 8 bulan lebih ini jadi sia-sia, lanjut Presiden. Pernyataan tegas Presiden Jokowi ini pun dieksekusi oleh Wali Kota Bogor, Bima Arya. Tak gentar, Bima mengejar agar Rizik dites PCR. Bahkan ketika Rizik sudah dites diam-diam, Bima terus mengejar minta tes ulang dengan bertemu langsung dengan keluarga Rizik. Rumah sakit tempat Rizik dirawat pun juga dikejar, bahkan akhirnya dipolisikan oleh Bima. Seketika publik melihat ketegasan seorang wali kota kecil, yang kontras dengan kelicikan seorang gubernur yang memimpin ibu kota negara. Dan kepengecutan seseorang yang disebut sebagai imam besar, ketika dia kabur dari rumah sakit itu. Sebuah kelucuan yang jadi bahan tertawaan publik satu negara. Figur Rizik sudah hilang wibawa. Baliho yang ada mukanya dirobek-robek. Dari Jakarta dikabur ke Bogor, berusaha ngumpet di sebuah rumah sakit kecil. Dari rumah sakit, dia kabur lagi entah kemana. Feeling insecure, pihak RS UMI pun sudah menyatakan bahwa mereka tidak bertanggung jawab jika terjadi apapun pada Rizik yang memaksa pulang dari sana. Anies sih sekedar mencopot anak buah lalu menaruhnya di TGUPP. Publik juga menertawakannya, namun perhatian sekarang sedang tertuju ke Rizik. Jokowi mungkin juga lagi ketawa melihat kecilnya nyali Rizik. Bohir alias dalang, ia terdesak sendiri, bonekanya layu tak berguna, bingung mau berbuat apa. Pusingkan.